Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walau kita di rumah. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Dalam teks prosedur, nanti Ibu akan menjelaskan struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Sebelum Ibu menjelaskan struktur dan kebahasaan teks prosedur, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menguraikan struktur teks prosedur dan siswa dapat menguraikan kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur yaitu teks yang menunjukkan dan menjelaskan proses membuat atau mengoperasikan sesuatu. Teks yang menjelaskan cara melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan memberikan petunjuk dalam melakukan sesuatu dengan urutan langkah-langkah atau cara-cara yang berurutan. Struktur teks prosedur. Yang pertama, judul. Pasti di awal itu terdapat judul teks prosedur. Yang kedua, pernyataan umum atau tujuan yang berisikan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan memotivasi dalam melakukannya. Ketiga, material yang berisi mengenai rincian bahan dan alat yang akan digunakan dengan ukuran yang akurat. Keempat, langkah-langkah yang berisi langkah melakukan sesuatu dengan urutan secara bertahap. Terakhir, penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Dalam struktur teks prosedur ini ada dua, yaitu material dan penutup. Itu sifatnya opsional, boleh ada atau boleh tidak ada, tergantung jenis teks prosedurnya. Kita coba analisis struktur teks prosedur. Cara membuat donat sederhana. Membuat donat kentang sebaiknya menggunakan bahan dan takaran yang tepat. Selain itu, Chef Ridwan juga menyarankan penggunaan mentega daripada margarin agar donat bertekstur lembut. Berikut selengkapnya bahan dan cara membuat donat kentang. Termasuk tujuan. Bahan donat kentang. Situ ada terigu, ada kentang, gula, susu, ragi, telur, air dingin, mentega, dan garam. Itu merupakan unsur material. Cara pembuatan donat kentang. Situ yang pertama campur semua bahan ya. Setelah adonan kalis tambahkan. Itu menjelaskan langkah-langkah pembuatannya. Silahkan mencoba mempraktekkan membuat donat. Semoga berhasil.
penutup. Unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan dan bersifat kronologis, seperti kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Kedua, kata kerja imperatif atau kata perintah. Kata imperatif atau kata kerja biasanya diakhiri dengan akhiran i, akhiran kan, dan partikel lah. Contohnya itu, patuhi, ambilkan, dan bukalah. Yang ketiga, verba material atau dan tingkah laku. Verba material suatu yang mengacu pada tindakan fisik, seperti potong ikan, haluskan bumbu, dan lain-lain. Sedangkan verba tingkah laku yaitu tindakan yang dilakukan dengan ungkapan yang mengacu pada respons subjek, misalnya menanggapi atau menolak. Keempat, terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Contohnya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini menandakan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Nomor 4, terdapat kalimat interrogatif atau kalimat yang berisi pertanyaan. Berarti kalimat yang berupa kalimat tanya. Fungsinya untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Contohnya, bagaimana cara membuat akun Instagram di Android? Kelima, terdapat kalimat deklaratif atau kalimat yang berisi pernyataan. Berfungsi untuk memberi informasi tentang suatu hal atau berita. Contohnya, bahan utama yang digunakan dalam percobaan adalah buah apel. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami dan semoga kalian bisa mengerjakan tugas menguraikan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Coba kalian uraikan struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur berikut. Kita menganalisnya seperti ini. Sekian penjelasan dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.